Bab 241. Apa katamu? King Yu menatap, suaranya kasar. Keponakan, saya tidak bercanda. Anda tahu kemampuan kami, belum lagi Tian Wuzong yang besar, bahkan gabungan 5 sekte tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Kami mencoba yang terbaik untuk merekrut Anda saat itu, tetapi sayang sekali Anda menolak. Kalau tidak, Anda tidak perlu merepotkan sekarang. Pria berjubah hitam itu memandang King Yu dengan sinis, lalu berkata, aku juga tidak bercanda. Melihat bahwa Zheng Jin juga anggota Tian Wuzong, saya menyarankan Anda untuk memberi saya kunci untuk melindungi langit. Wuzong aman. Jika tidak, semua orang di Tian Wuzong mungkin tidak dapat melihat matahari besok. Ekspresi King Yu berubah. Saat ini, dia tidak melihat masa lalu yang tidak terkendali dan tidak terkendali, dan dia menyukai anggur dan menjadi terobsesi dengan kecerobohan. Momentumnya berubah seketika, dan King Yu menjadi setajam pisau. Sama seperti pria berjubah hitam pernah berkata bahwa mereka mencoba merekrutnya, jadi dia jelas mengerti betapa kuatnya mereka, dan mereka memang bisa membuat Tian Wuzong musnah. Dengan begitu banyak pemikiran di benaknya, King Yu menarik napas dalam-dalam dan sepertinya melunakkan sikapnya. Dia berkata, sekarang kompetisi 5 sekte. Jika saya memberi Anda kuncinya, itu sama dengan menjebak Tian Wuzong. Jika tersebar, 4 sekte lainnya tidak akan membiarkan saya pergi. Jadi jika Anda menginginkannya, Anda setidaknya harus melakukannya. Beritahu saya apa yang Anda inginkan. Apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, bahkan jika 5 sekte hancur dalam satu gerakan, 4 sekte lainnya tidak akan berani mengganggu Anda, Tian Wuzong. Adapun apa yang kami lakukan? Setelah jeda, pria berjubah hitam itu menatap King Yu. Baru saja dia melanjutkan, kami hanya ingin menangkap 1 orang. Jika kami menangkapnya, berhenti di sini dan itu tidak akan mempengaruhi kelanjutan permainan Anda. Petik 2. Siapa yang akan kamu tangkap? Jianzong Jun Yunsui. Kamu lihat, saya telah mengakui segalanya, Paman. Seorang gadis kecil dari Jianzong tidak ada hubungannya dengan Tian Wuzong Anda, hidup atau mati tidak masalah. Apa yang masih Anda ragukan? Apakah Anda bersedia membiarkan Tian Wuzong musnah untuk seorang gadis kecil dari Jianzong? Pria berjubah hitam baru saja selesai berbicara, King Yu melemparkan sesuatu padanya. Melihatnya menangkapnya, King Yu berkata dengan ekspresi tegas dan muram, ini adalah kunci wakil, hanya dapat digunakan sekali. Jangan lupa apa yang kamu katakan, hanya orang yang menangkap sekte pedang. Jangan sentuh murid-murid sekte Tian Wu saya, terutama adik perempuan junior saya. Jangan khawatir, keponakan, adik perempuan junior Anda cukup bagus. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat membawanya untuk bergabung dengan kami, masa depan tidak ada habisnya hahaha. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa, mengambil kunci kedua, berbalik dan pergi. Tubuh King Yu tegang, dan dia menarik napas berat saat orang-orang pergi dan hanya dia yang tersisa. Leng Yuan melirik King Yu, dan hendak berbalik dan melapor kembali. Mereka yang memiliki telinga tajam mendengar King Yu berkata, Jianzong Jun Yunsui. Apakah mereka akan menangkapmu, atau Tuan Muda Pawai Malam? Apa hubungannya ini denganmu, adik perempuan junior? Yuan menatapnya dengan dingin, dengan King Yu. Terkejut di hatiku, bagaimana mungkin King Yu mengetahui hal ini? Tanpa berhenti sejenak, Leng Yuan segera kembali melapor ke Mo Yue. Bersembunyi di kegelapan, transmisi suara Leng Yuan dirahasiakan, dan dia melaporkan semuanya ke Mo Yue tanpa melewatkan apapun. Setelah selesai berbicara satu persatu, Leng Yuan membuka mulutnya, saya telah meninggalkan tanda kesadaran spiritual pada orang itu. Tuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk membunuh mereka? Tidak perlu. Mo Yue memveto. Dia tahu rencana Jun Jiu. Dia tidak akan ikut campur, tidak peduli baik atau buruk. Mari kita lihat bagaimana Xiao Jiwer beroperasi dan mengontrol. Sukses adalah hal yang baik, Xiao Jiwer dan dia tidak perlu takut gagal. Mo Yue mengangkat matanya dengan angkuh, dan dari sudut matanya, dia melihat sekilas King Yu kembali dengan ekspresi muram, dan sedikit ketertarikan muncul di matanya. King Yu menyerahkan kuncinya, tidak diragukan lagi untuk melindungi Tian Wuzong, tetapi juga untuk melindungi Xiao Jiwer. Karena Jun Yunsui yang akan tertangkap di balik layar. Identitas Xiao Jiwer belum terungkap. Dia membuat untuk Jun Yunsui. Kampanye Yunsui tampaknya sangat sukses sejauh ini.
Umpan berhasil menangkap ikan besar, mari luangkan waktu sejenak untuk melihat siapa pemenang akhir dari permainan ini. Mo Yue menyangga dagunya dengan tangannya dan menurunkan matanya sedikit, kesadaran spiritualnya melewati alam bela diri surgawi, dan dia fokus pada Junjiu dengan bibir tipisnya yang melengkung, memegang senyum sinis dan berbahaya. Bang! Binatang roh tingkat ketiga terakhir jatuh ke tanah, dan Junjiu bertepuk tangan dan berjalan kembali. Melihat sekelompok murid sekte Tianwu roboh di dalam mayat binatang roh, Junjiu mengangkat alisnya. Sangat lelah, semua murid sekte Tianwu, kaca, dengar, itu adalah suara patah hati. Wang Qiang berkata dengan pelan, apakah kamu tidak lelah, paman kecil? Kita semua telah mengalami 3 gelombang makhluk roh. Membunuh sejumlah makhluk roh yang tidak diketahui jumlahnya, dan semua makhluk roh tingkat kedua adalah milik mereka. Binatang roh tingkat ketiga semuanya dibunuh oleh Junjiu, dan kadang-kadang 1 atau 2 bergegas untuk menangani mereka. Mereka kelelahan satu persatu, dan mereka hampir kelelahan. Melihat Junjiu lagi, pakaiannya sedikit acak-acakan, dan sedikit keringat menetes dari dahinya. Dan kemudian pergi, sepertinya pemanasan, tanpa lelah. Saat ini, di mata semua murid Tian Wuzong, Junjiu bukan lagi manusia, Tyrannosaurus humanoid yang tepat. Keren, tangguh, dan luar biasa. Mengaitkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, Junjiu mengangkat sebotol ramuan dan jatuh ke pelukan Wang Qiang. 1 untuk setiap orang, ayo pergi setelah makan. Hah, tidak bisakah kita istirahat? Kami sangat lelah Kiaki, paman kecil. Semua pria jangkung dan kekar hampir menangis. Junjiu mengangkat alisnya dan tidak menjawab. Tinggal menunggu Wang Qiang setengah merangkak dan setengah berlutut untuk membagikan pil, dan memakannya satu persatu. Wajah semua orang segera menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan Wang Qiang berdiri dan melompat di tempat. Hei, aku sudah tidak lelah lagi. Kaki, sudah tidak pegal lagi. Segera menyadari bahwa ini adalah efek dari ramuan itu, Qi Zuxuan menatap Junjiu. Mata bersinar terang, Junjiu tersenyum dan melengkungkan bibirnya, bisakah aku pergi sekarang? Ya, ramuan ajaib macam apa ini, tuan kecil? Kami tidak lelah setelah meminumnya, luar biasa. Wang Qiang sangat penasaran. Junjiu merentangkan tangannya ke dalam sakunya, tetapi sebenarnya mengeluarkan botol seukuran ibu jari dari ruang gelang. Dia meminta Wang Qiang untuk mengirim 1 ke setiap orang. Ini adalah ramuan terkompresi dari pil Fuling. Anda hanya dapat meminum 1 tetes pada 1 waktu, sekali sehari. Saya tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensinya jika ada yang meminum terlalu banyak. Apa yang akan terjadi jika Anda mengambil terlalu banyak? Mengajukan pertanyaan, tidak tahan, dia mati mendadak. Mendengar kata-kata Junjiu, semua pria besar bergidik. Tampaknya hal-hal baik tidak boleh serakah dan makan terlalu banyak. Xiao Wu berjalan di catwalk, dan dengan rasa ingin tahu bertanya pada Junjiu, Meong gelombang mengapa Tuan memberi mereka ramuan kebangkitan? Junjiu tersenyum sembrono dan diam-diam, dan dia menjawab Xiao Wu dari lubuk hatinya, karena akan ada banyak tempat di mana mereka perlu bekerja keras, dan gelombang binatang buas barusan hanyalah kegiatan pemanasan di awal. Selain itu, karena semua rakyatnya ingin membayar tunjangan kesejahteraan, Xiao Wu memikirkan betapa buruknya tuannya, dan diam-diam mengangkat kaki kucingnya dan membuat tanda silang di hatinya. Nyalakan mereka lilin, jadi di sepanjang jalan, semua orang di luar bunga cermin dan bulan air lupa untuk melihat sekte lain, dan menatap lurus ke arah Tian Wuzong 1 persatu, menarik setiap gelombang. Pada saat yang sama, King Yu mengepalkan tinjunya, dan kunci kedua diaktifkan. Bab 242. Tidak perlu peta di alam Tianwu, cukup berjalan di tengah. Semakin dekat ke inti alam Tianwu, semakin berbahaya dan brutal jalannya. Secara khusus, bahaya yang dihadapi oleh para murid sekte Tianwu berlipat ganda, karena Junjiu memiliki binatang buas untuk menarik dupa. Wang Qiang masih ingat bahwa ketika dia bertanya pada Junjiu apa itu, Junjiu berkata, untuk memancing roh binatang, mengat ke api, binatang menarik dupa. Binatang menarik dupa, tanda tanya. Wang Qiang menangis seperti badai di dalam hatinya, ini jelas disebut api penyucian. Sekte Tianwu mereka adalah sekelompok orang kasar berbaju besi, dan mereka yang bisa memasuki alam Tianwu adalah yang terbaik di sekte tersebut. Namun, dalam 2 hari terakhir, dia dilecehkan dan menjadi menantu kecil.
Tapi mereka hanya membenci dari lubuk hati mereka, bahkan kegembiraan di wajah mereka sudah disalahgunakan dan kecanduan. Sepanjang jalan, kekuatan mereka telah meningkat lebih dari sedikit. Keuntungan terbesar adalah warna Lingyu. Lingyu dibagi menjadi 5 tingkatan, merah, jingga, kuning, hijau-hijau. Pada awalnya, giok roh tangan semuanya berwarna putih, dan itu adalah tingkat pertama ketika berubah menjadi merah. Tapi sekarang batu giok roh mereka yang paling rendah juga berwarna jingga gelap, seperti Wang Qian yang paling banyak membunuh makhluk roh, warnanya hampir bisa menembus kuning. Melihat Lingyu Junjiu yang tergantung di pinggangnya, warnanya sudah kuning tua. Sekarang mereka baru memasuki alam Tianwu untuk hari kedua. Wang Qian sangat bangga, siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka di 4 sekte lainnya. Mengatakan bahwa Cao Cao tiba, hutan di depannya berubah menjadi ngarai, dan dia bertabrakan dengan tim Danzong secara langsung. Kedua tim segera menghentikan konfrontasi, saling menatap dengan ekspresi tidak ramah. Wang Qian merendahkan suaranya dan memperkenalkan kepada Junjiu, paman bela diri kecil. Pemimpin mereka adalah Yuxin, kakak perempuan Danzong, yang merupakan murid dari Penatua Agung Danzong. Dia dikenal sebagai wanita tercantik di Danzong, tapi dia bahkan lebih cantik darimu, paman bela diri kecil. Tidak, tanda seru petik 2, semua murid Tianwu Zong mengangguk setuju. Paman kecil mereka cantik, selain Penatua Mo, siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda? Jika mereka berani datang, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa rendah suara Wang Qian, semua guru spiritual di seberang dapat mendengar semuanya. Segera, dengan Yuxin sebagai pemimpin, semuanya menjadi hitam. Salah satu dari mereka berkata, "Omong kosong. Kakak perempuan kita diakui sebagai kecantikan oleh 5 sekte, apa itu Junjiu? Seorang wanita, bercampur di sekte Tianwu Anda di mana semua pria berada, mungkin dia memiliki hubungan." "Sial, kamu mencari kematian." Seorang murid Tianwu Zong bergegas keluar dan meninju wajahnya. Hidung murid alkimia itu segera patah, wajahnya berlumuran darah. Ditembak terlalu cepat, itu terjadi sebelum para murid Danzong dapat bereaksi. Segera, Yuxin sangat marah, dan berkata, "Sombong. Apakah Tianwu Zong Anda melawan Danzong saya?" Petik 2, dia mengangkat tangannya untuk membelai rambut Xiao Wu perlahan, dan menatap Yuxin dengan dingin dan tanpa ampun. Junjiu berbicara dengan nada arogan dan dingin. Semuanya naik bersama dan merebut mereka. "Oke, aku sudah lama melihat ayam-ayam lemah di Danzong ini tidak enak dipandang, dan berani menjelek-jelekkan paman kecil kita, saudara-saudara mengalahkan mereka." Murid-murid Danzong bergegas, satu persatu murid sekte dan memukulinya, tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Yuxin menatap kaget, tidak bisa mempercayainya. "Berhenti, kamu menentang sekte alkimia kami tidak akan membiarkanmu pergi. Berhenti." Murid sekte alkimia bukanlah lawan dari murid sekte Tianwu. Mereka meratap dan berteriak, tidak melupakan ancamannya. "Kami adalah murid dari sekte alkimia, alkemis. Anda tidak akan berakhir dengan baik jika Anda melawan kami." Petik 2, itu adalah murid dari sekte Tianwu yang mematahkan beberapa gigi dengan tinju keras yang menjawab mereka. "Siapa yang peduli dengan kasus Anda? Jika Anda berani berbicara buruk tentang paman kecil saya akan memukul Anda sampai menangis." Paman kecil itu berkata untuk mengambilnya, "Jadi ambillah." Melihat ancamannya tidak berhasil, Yuxin mengerutkan wajahnya karena marah. Dia menghunus pedangnya dengan marah, sekelompok orang sembrono, kasar dan tercela, menghadapi mata dingin Sang Junjiu dan melihat penghinaannya, wajah Yuxin berkerut untuk beberapa saat. "Junjiu, kenapa dia begitu sombong? Itu hanya mengandalkan murid-murid Tianwu Zong untuk melindunginya tanpa orang-orang kasar ini. Betapa hebatnya dia." Selamat tinggal pada giok roh yang tergantung di pinggang Junjiu, Yuxin menarik napas dalam-dalam. Kelas 3 kuning, dia baru saja menembus warna oranye, dan Junjiu benar-benar menguning. Pasti murid-murid Tianwu Zong yang membantunya, jika Lingyu Junjiu dapat direbut. Bola mata berguling-guling, dan Yuxin melihat bahwa tidak ada murid Tianwu Zong yang berada di sisi Junjiu. Hati jahat, Yuxin menghunus pedangnya dan berjalan menuju Junjiu. Dia berkata, "Junjiu, apakah menurutmu kamu hebat? Kamu baru saja berada di sekte kelima untuk waktu yang lama. Izinkan aku, seorang kakak perempuan, mengajarimu hari ini, sehingga kamu dapat memahami masalah seperti apa kamu." "Oh, kalau begitu kamu masih linglung.
Apa yang kamu lakukan, lakukanlah. Junjiu melepaskan Xiao Wu, dan dengan jijik mengaitkan jarinya ke arah Yusin. Yusin melotot, dan bergegas menuju Junjiu. Lihat triknya, sebagai murid sekte alkimia, pekerjaan penuh waktunya adalah alkimia. Keterampilan pedang dan sebagainya semuanya imajiner. Selain itu, mereka semua adalah apoteker, dan mereka dipegang di telapak tangan kemanapun mereka pergi, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Secara alami untuk waktu yang lama, masing-masing sombong seperti burung merak, memandang rendah tabib. Pedang Yusin tampak perkasa dan kuat, tapi itu semua pamer. Tidak heran Wang Qiang dan yang lainnya mengatakan bahwa Dan Zong terkenal lemah. Sebuah pedang datang, Junjiu menghindarinya dengan malas. Angkat tanganmu. Bang, tamparan di wajah Yusin membuat semua orang terpana. Kemudian dia sadar kembali dan berteriak dengan marah, "Bajingan, aku akan membunuhmu." Dengan pedang menebas, Junjiu membuka tangannya dan menurunkan pinggangnya. Menempatkan satu tangan di tanah, dia mengangkat kakinya dan menendang pergelangan tangan Yusin. Berteriak kesakitan, Yusin tidak bisa memegang pedang panjang dan terbang langsung. Dia menutupi kepalanya kesakitan dan mendongak, menghadap mata berdarah dingin dan menghina sang Junjiu. Hembusan angin menerpa wajahnya, tamparan, 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 tamparan keras, dan Yusin bahkan tidak tahu siapa dia. Pada akhirnya, Junjiu berhenti, dan dia secara naluriah menggelengkan wajahnya dari sisi ke sisi. Seluruh wajah dengan cepat membengkak menjadi kepala babi. Kakak senior Yuxin, murid Dan Zong berteriak kaget dan cemas, yang membangunkan Yuxin. Dia segera ingin mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya, tetapi dia berteriak kesakitan bahkan jika dia menyentuhnya dengan ringan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Junjiu dengan dendam dan amarah, tetapi dia tidak tahu bahwa matanya bengkak seukuran kacang hijau, hanya menyisakan celah tanpa efek jera. Dengan cibiran di bibirnya, Junjiu menatap Yusin dengan jijik. Dia berkata, "Apakah wajahmu sakit? Saya pikir kamu lebih tebal dari tembok kota, jadi kamu membual dan ingin mengajariku. Ternyata itu sampah, tidak sebaik Ah Huang, penjaga gerbang Tian Wuzong saya." Wang Qiang meludah, "Paman bela diri kecil benar. Ah Huang, penjaga gerbang kita, masih bisa menggigit orang. Apa?" Yusin menyadari bahwa ini membandingkannya dengan seekor anjing. Langsung geram, "Junjiu, dasar jalan. Kamu, Bang." Meninju perut Yusin, Junjiu mencibir, "Panggil aku. Percaya atau tidak, aku memotong lidahmu. Serahkan Ling Yu dan biarkan kamu pergi, atau aku akan mengirimmu menemui Raja Hades." Rasa sakit yang luar biasa dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata sang Junjiu, dingin, kejam dan bengis. Dia jatuh ke dalam gua es dalam sekejap, dan jiwanya membeku. "Siapa yang peduli dengan kasus Anda? Jika Anda berani berbicara buruk tentang paman kecil saya akan memukul Anda sampai menangis." Paman kecil itu berkata untuk mengambilnya, "Jadi ambillah." Melihat ancamannya tidak berhasil, Yusin mengerutkan wajahnya karena marah. Dia menghunus pedangnya dengan marah. Sekelompok orang sembrono, kasar dan tercela, menghadapi mata dingin sang Junjiu dan melihat penghinaannya. Wajah Yusin berkerut untuk beberapa saat. "Junjiu, kenapa dia begitu sombong? Itu hanya mengandalkan murid-murid Tian Wuzong untuk melindunginya tanpa orang-orang kasar ini. Betapa hebatnya dia." Selamat tinggal pada giok roh yang tergantung di pinggang Junjiu, Yusin menarik napas dalam-dalam. Kelas 3 kuning, dia baru saja menembus warna oranye, dan Junjiu benar-benar menguning. Pasti murid-murid Tian Wuzong yang membantunya, jika Ling Yu Junjiu dapat direbut. Bola mata berguling-guling, dan Yuxin melihat bahwa tidak ada murid Tian Wuzong yang berada di sisi Junjiu. Hati jahat, Yusin menghunus pedangnya dan berjalan menuju Junjiu. Dia berkata, "Junjiu, apakah menurutmu kamu hebat? Kamu baru saja berada di sekte kelima untuk waktu yang lama. Izinkan aku, seorang kakak perempuan, mengajarimu hari ini, sehingga kamu dapat memahami masalah seperti apa kamu." "Oh, kalau begitu kamu masih linglung. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah." Junjiu melepaskan Xiao Wu, dan dengan jijik mengaitkan jarinya ke arah Yusin. Yusin melotot, dan bergegas menuju Junjiu. Lihat triknya, sebagai murid sekte alkimia, pekerjaan penuh waktunya adalah alkimia. Keterampilan pedang dan sebagainya semuanya imajiner. Selain itu,
mereka semua adalah apoteker, dan mereka dipegang di telapak tangan kemanapun mereka pergi, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Secara alami untuk waktu yang lama, masing-masing sombong seperti burung merak, memandang rendah tabib. Pedang Yusin tampak perkasa dan kuat, tapi itu semua pamer. Tidak heran Wang Qiang dan yang lainnya mengatakan bahwa Dan Zong terkenal lemah. Sebuah pedang datang, Jun Jiu menghindarinya dengan malas. "Angkat tanganmu, Bang." Tamparan di wajah Yusin membuat semua orang terpana. Kemudian dia sadar kembali dan berteriak dengan marah, "Bajingan! Aku akan membunuhmu." Dengan pedang menebas, Jun Jiu membuka tangannya dan menurunkan pinggangnya. Menempatkan satu tangan di tanah, dia mengangkat kakinya dan menendang pergelangan tangan Yusin. Berteriak kesakitan, Yusin tidak bisa memegang pedang panjang dan terbang langsung. Dia menutupi kepalanya kesakitan dan mendongak, menghadap mata berdarah dingin dan menghina sang Jun Jiu. Hembusan angin menerpa wajahnya, tamparan, 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 tamparan keras, dan Yusin bahkan tidak tahu siapa dia. Pada akhirnya, Jun Jiu berhenti, dan dia secara naluriah menggelengkan wajahnya dari sisi ke sisi. Seluruh wajah dengan cepat membengkak menjadi kepala babi. Kakak senior Yuxin, murid Dan Zong berteriak kaget dan cemas, yang membangunkan Yuxin. Dia segera ingin mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya, tetapi dia berteriak kesakitan bahkan jika dia menyentuhnya dengan ringan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu dengan dendam dan amarah, tetapi dia tidak tahu bahwa matanya bengkak seukuran kacang hijau, hanya menyisakan celah tanpa efek jera. Dengan cibiran di bibirnya, Jun Jiu menatap Yusin dengan jijik. Dia berkata, "Apakah wajahmu sakit? Saya pikir kamu lebih tebal dari tembok kota, jadi kamu membual dan ingin mengajariku. Ternyata itu sampah, tidak sebaik Huang, penjaga gerbang Tian Wuzong saya." Wang Qiang meludah, "Paman bela diri kecil benar. Huang, penjaga gerbang kita, masih bisa menggigit orang. Apa?" Yusin menyadari bahwa ini membandingkannya dengan seekor anjing. Langsung geram, "Jun Jiu, dasar jalan. Kamu, Bang." Meninju perut Yusin, Jun Jiu mencibir, "Panggil aku. Percaya atau tidak, aku memotong lidahmu. Serahkan Ling Yu dan biarkan kamu pergi, atau aku akan mengirimmu menemui Raja Hades." Rasa sakit yang luar biasa dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata sang Jun Jiu, dingin, kejam dan bengis. Dia jatuh ke dalam gua es dalam sekejap, dan jiwanya membeku. Bab 243. Apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan paman kecil itu? Serahkan Ling Yu. Wang Qiang menatap Yuxin dengan tidak sabar dan memarahi. Yusin memiliki wajah berkepala babi, matanya yang seukuran kacang hijau berkilat karena keengganan, tetapi dia harus menyerahkan Ling Yu. Karena dia tahu ini bukan ancaman, jika dia tidak menyerahkan Ling Yu, Jun Jiu benar-benar akan membunuhnya. Jun Jiu meraihnya dengan jarinya, dan mengambil giok roh Yuxin dari udara. Kedua batu giok roh itu berdekatan, dan cahaya berkedip untuk sementara waktu, dan warna batu giok roh milik Yuxin berangsur-angsur berubah dari oranye menjadi merah, dan akhirnya hanya ada semburat merah di putih redup lampu. Begitu dia dipukul mundur sebelum dibebaskan, Yusin mengertakkan gigi. Tapi matanya yang kesal hanya menatap Jun Jiu sesaat. Saat Jun Jiu meliriknya, Yusin langsung menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung. Dia tidak bisa mengalahkan Jun Jiu, jadi dia hanya bisa mengaku kalah. Tapi dia tidak berdamai. Mengambil nilai giok spiritual Yuxin, giok spiritual Jun Jiu telah berubah menjadi hijau tingkat 4, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud, yang merupakan warna yang sangat indah. Melemparkan Ling Yu kembali ke Yuxin, Jun Jiu berkata, "Kamu berbagi sisa Ling Yu di antara kamu sendiri." Petik 2. Oke, terima kasih, Paman Kecil Gelombang. Terima kasih, Paman Kecil. Semua murid Tian Wuzong mengucapkan terima kasih dalam serempak. Tetapi ketika mereka merebut giok roh murid Dan Zong, mereka melihat bahwa warna merah redup tidak memuaskan. Wang Qiang menatap tak percaya. "Apakah ini giok roh palsu? Anda telah memasuki alam Tianwu selama 2 hari, dan Anda baru saja menembus ke tingkat pertama. Apakah Anda bercanda, ayam lemah? Ini jelas sampah. Apakah Anda menyembunyikan giok roh asli?" Petik 2. Tidak. Murid Dan Zong yang disebutkan oleh Wang Qiang juga merupakan kenalan Jun Jiu, Murong Nanjin yang pernah bertemu sekali di Wuzongtai.
Saat dia melihat Jun Jiu, hanya ada ketakutan dan ketakutan di wajahnya. Murong Nanjin buru-buru mengangkat tangannya dan berteriak, "Ini kakak senior Yuxin. Hasil dari makhluk roh yang kita buru adalah milik kakak senior Yuxin." Mendengar ini, semua murid Tian Wuzong menjadi lucu. Melihat Yuxin lagi, matanya penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Menjijikkan untuk benar-benar merebut nilai teman-teman siswa saya untuk membuat diri saya sendiri menjadi orangnya. Dilihat oleh mata semua murid Tian Wuzong, Yuxin sama sekali tidak malu. Dia benar-benar berkata dengan tegas, "Saya adalah kakak perempuan Danzong, mereka harus menghormati saya. Ini sukarela mereka." Petik 2. Murong Nanjin menggerakkan mulutnya untuk membantah. Tetapi ketika dia berbicara, dia ragu-ragu dan menahan diri. Jun Jiu tidak tertarik dengan hubungan mereka. Setelah Anda mendapatkannya, saatnya untuk pergi. Jun Jiu berbalik dan berkata, "Ayo pergi." Tuan muda tidak peduli dengan mereka. Biarkan mereka semua pergi. Tapi ketika kita bertemu lagi lain kali. Jun Jiu berhenti, dan menatap Yuxin dengan dingin dengan mata miring. Pandangan ini sepertinya menembus kotoran dan kejahatan di hati Yuxin, dan Yuxin bergidik, seluruh tubuhnya menegang dan dia tidak berani bergerak. Dengan mencibir di bibirnya, Jun Jiu berkata, "Sampai jumpa lagi, itu tidak akan diselesaikan dengan meraih Lingyu." Jun Jiu membawa murid-murid Tian Wuzong dan pergi. Ketika mereka telah pergi sejauh ini sehingga tidak ada yang terlihat, sekelompok murid Sekte Alkimia Murong Nanjin mengelilinginya dan memanggilnya beberapa kali sebelum Yuxin pulih. Reaksi pertamanya adalah menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah. Murong Nanjin buru-buru menghentikannya, "Kakak senior Yuxin, jangan panggil. Itu akan menarik makhluk roh." Petik 2. Keluar, keluar. Yuxin sangat kesal. Dia segera mengeluarkan pil itu dan mengoleskannya di wajahnya, dan wajahnya yang berkepala babi segera menjadi berwarna. Biarkan semua murid alkimia memalingkan muka satu demi satu, mereka tidak bisa menahan tawa. Yuxin mengeluarkan jubahnya dan memakainya lagi, merobek lengan bajunya dan menutupi wajahnya dengan kerudung sebelum berhenti. Nada suaranya penuh. Nadanya penuh dengan kebencian yang kuat. "Jun Jiu, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Banyak sampah, apa yang masih kamu lakukan? Berdiri di sini, bisakah Lingyu membiru begitu saja?" Petik 2. Petik 2. Tutup mulut. Pergi meracuni saya, semakin banyak makhluk roh yang Anda racun sampai mati, semakin baik, dan kemudian bawakan saya semua giok roh. Saya kakak perempuan Anda, apakah Anda pikir saya memiliki nilai terburuk dan dibandingkan dengan sekte lain? Yuxin berkata dengan marah. Semua murid menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, dan perlahan-lahan berbalik satu persatu. Yuxin menatap mereka dengan amarah dan kebencian di dalam hatinya. Sekte dan memiliki jumlah murid paling sedikit, jadi dia berhasil mengumpulkan jeruk dan direnggut oleh Jun Jiu. Sekarang mulai dari awal lagi, bagaimana limbah ini tidak berguna? Racun saja tidak bisa menembus warna cian. Tidak, Yuxin mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memikirkan giok roh hijau Jun Jiu, jika dia bisa merebutnya. Tapi dia sama sekali bukan lawan Jun Jiu. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Yuxin. Dia punya ide. Jika dia tidak bisa, maka cari seseorang untuk bergabung. Dia ingat bahwa Jun Yunsui dari Jianzhong secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin Jun Jiu terlihat baik, dan dia akan sangat senang membentuk aliansi dengannya. Berjalan jauh ke pusat alam Tianwu, Jun Jiu selalu dapat menemukan medan yang sempurna dengan cepat dan tanpa ampun di jalan, dan menggunakan wewangian binatang buas untuk menarik gelombang binatang buas. Namun, saat mereka secara bertahap menembus ke alam bela diri surga, peningkatan dosis binatang Yin Xiang hanya bisa menarik beberapa binatang roh, tetapi mereka semua adalah binatang roh tingkat ketiga. Jika bukan karena Jun Jiu, para murid Sekte Tianwu bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka bertemu dengan makhluk roh ini. Dikatakan bahwa mereka adalah orang gila seni bela diri yang bertarung di Tianwuzong, mereka sangat kejam. Tapi dibandingkan dengan tuan kecil paman Jun Jiu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan penyihir kecil. Sepanjang jalan, mata pemujaan semua murid bersinar terang. Saat senja mereka berhenti dan berkemah di hutan untuk beristirahat. Jun Jiu duduk di dekat api, menghitung dengan senmou. Ini adalah hari ketiga setelah memasuki alam Tianwu, dan membunuh makhluk roh tingkat ketiga tidak banyak berguna baginya. Saya khawatir binatang roh tingkat keempat harus dibunuh untuk membuat terobosan dan perubahan di Lingyu.
Di bawah alam yang sama, binatang roh tingkat keempat jauh lebih kuat daripada guru spiritual tingkat keempat. Tapi Junjiu yakin dia bisa membunuh monster roh level 4. Saat dia sedang berpikir, ada suara burung berkicau di telinganya. Junjiu mendongak dengan ringan, dan burung-burung di puncak pohon berkicau dan berkicau satu demi satu. Di telinga orang lain, itu adalah kicau burung, tapi di telinga Junjiu, itu adalah informasi. Suzaku mewarisi alam, manusia, bisa mendengarkan bahasa burung, dan bisa membuat burung memata-matainya. Tidak ada yang tahu, Junjiu berada di mata dan telinganya dalam radius 50 mil. Kali ini, burung itu membawa dua informasi ke Junjiu. Xiaohu mengangkat kepalanya dan mengusap lengan Junjiu. Meo bertanya, "Tuan, apa kabar?" Petik 2. Salah satunya adalah tim Danzong dan Jianzong yang dipimpin oleh Jun Yunsue bergabung. Kedua, seseorang masuk di alam bela diri surgawi. Mereka sedang mengikuti Jun Yunsue sekarang. Junjiu menjawab Xiaohu dalam benaknya. Xiaohu berdiri kaget ketika mendengar itu, ekornya yang berbulu berdiri tegak seperti antena. Dikatakan, apakah dalang di balik layar? Junjiu menyipitkan matanya dengan dingin, dia tidak menjawab tetapi menatap murid-murid sekte Tianwu. Mereka semua menerobos ke tingkat ketiga kuning. Di bawah pelatihannya, jalan ini sangat cocok. Bahkan jika dia tidak lagi percaya bahwa mereka dapat dengan mudah berjuang melalui alam bela diri surgawi dan mencapai tujuan mereka. Xiaowu, Meong gelombang guru berencana pergi. Junjiu menjawab Xiaowu, apakah dia berada di belakang layar atau tidak, dia harus memastikannya sendiri untuk mengetahuinya. Bab 244. Dia pasti tidak bisa membawa sekelompok murid Tianwuzong bersamanya ketika dia pergi. Tujuan mereka terlalu besar, dan ini adalah masalah pribadinya dan mereka tidak boleh terlibat. Junjiu segera memutuskan untuk pergi pada malam hari, tetapi dia tidak berniat memberitahu Wang Qiang dan mereka. Penjelasan terlalu memakan waktu dan tidak mudah dijelaskan. Jarum perak dipaku ke kertas surat di pohon besar, dan Junjiu diam-diam mundur dan menghilang di malam yang panjang. Ketika Wang Qiang dan yang lainnya mengetahui bahwa Junjiu telah pergi, dan melihat surat di pohon, dia sudah pergi jauh. Dia memberitahu Wang Qiang dan mereka di atas kop surat bahwa dia memiliki masalah pribadi untuk ditangani. Anda dapat meninggalkan bekas untuknya dan dia akan menyusul, atau Anda dapat bertemu di pusat alam Tianwu pada akhirnya. Melihat ke balik cermin, semua penonton melihat Junjiu tiba-tiba pergi tanpa pamit, dan mereka tertegun dan bingung. Kelompok 3 atau 4 berkumpul untuk membahas mengapa Junjiu pergi secara pribadi. Apa yang akan dia lakukan? Di meja VIP di tengah, King Yu memperhatikan ekspresi semua orang. Dia mengepalkan tangan dan tinjunya dan kemudian mengendurkannya lagi. Mau tidak mau dia menebak bahwa Junjiu telah menemukan orang-orang itu. Tak pelak cemas di hati saya. Jika King Yu berada di alam Tianwu sekarang, dia pasti akan menahan Junjiu. Peringatkan dia lagi dan lagi untuk tidak terlibat. Lebih baik bersembunyi, jangan biarkan mereka menatapmu. Melawan kelompok orang ini, tidak akan ada akhir yang baik. Tapi betapapun khawatirnya dia tidak akan bisa menyebarkannya ke alam Tianwu dan memberitahu Junjiu. Huhu, sosok Junjiu gesit seperti hantu, dan dia menginjak puncak pohon dan terbang ke udara hanya dengan suara angin yang menderu-deru. Xiaohu berbaring di pundaknya, ringan dan hampir tidak berbobot, yang tidak akan mempengaruhi Junjiu. Itu menjulurkan lidahnya dan menjilat hidungnya, dan bertanya pada Junjiu dari lubuk hatinya, "Tuan gelombang di mana Jun Yunsue?" Dan yang lainnya, melalui hutan. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Junjiu untuk menemukan mereka. Tim Danzong dan Jianzong akan bergabung bersama, dengan total 70 atau 80 orang. Jauh di gunung seberang, begitu saya melihat ke atas, saya melihat api menyilaukan yang mereka timbulkan. Junjiu melambat. Dia mengulurkan tangannya dan membelai dagu Xiaohu. "Ayo pergi secara terpisah, dan jika kamu menemukan seseorang mengikutimu, tolong beri tahu aku." Petik 2. Meo gelombang, bagus. Xiaohu terbang seperti bola meriam, dan sosok seputih saljunya tidak mencolok dalam kegelapan. Itu secepat kilat dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Junjiu menoleh dan berjalan ke arah lain. Dia meletakkan tangannya di sisinya, memainkan bayangan dengan ujung jarinya. Langkah kaki yang tampak santai dan santai mendarat tanpa suara, dan dia melangkah 10 meter dalam sekejap. Sama seperti hantu yang misterius dan sulit dilawan, bahkan lebih sulit ditemukan. Segera,
Junjiu menemukan mata-mata pertama. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Junjiu melangkah lebih dekat setelah memastikan dia satu-satunya. Saya melihat mata-mata itu mengenakan jubah hitam, bersembunyi di pohon besar dan menatap Jun Yunsue dan yang lainnya. Menyipitkan matanya dengan dingin, dengan senyum sembrono dan dingin di sudut mulut Junjiu, dia keluar. Tubuhnya hantu, secepat kilat. Pukul belakang kepala mata-mata itu dengan cepat dan keras dengan gagang belati, dan mata-mata itu pingsan sebelum dia bisa bereaksi. Junjiu mengangkat tangannya dan meraih bahu mata-mata itu untuk mencegahnya jatuh dari pohon dan membuat keributan. Dia meletakkan tangannya di kerah. Mata-mata itu mengangkat orang itu dengan ringan seperti kargo, dan berbalik menyeretnya pergi. 5 kecil, Junjiu memanggil dari lubuk hatinya. Segera datang jawaban kemenangan Xiao Wu, ini dia, Meong. Junjiu mendongak. Saya melihat seekor kucing putih kecil seukuran telapak tangan, dengan lengan baju menjuntai di mulutnya, berlari cepat ke atas puncak pohon ke arahnya. Di belakang Xiao Wu, sebuah benda berbentuk manusia bergoyang dari sisi ke sisi, dan ketika hendak menabrak pohon, benda itu luput dari sabuk aneh. Tidak sampai Xiao Wu melompat turun dari pohon, benda humanoid itu mendarat di tanah dengan ledakan teredam. Xiao Wu merentangkan lengan bajunya, menyeka mulutnya dan berkata, Meong gelombang tuan, aku menemukan pria ini. Dia satu-satunya orang di sekitar. Kerja, bagus. Junjiu berjongkok dan menyentuh kepala Xiao Wu, dan melihat dua pria berjubah hitam jatuh ke tanah. Dengan jentikan jarinya, masing-masing dari mereka memasukkan pil boneka mayat. Baginya, tidak ada gunanya menginterogasi mata-mata. 2 boneka mayat sudah cukup. Segera pil boneka mayat mulai berlaku, dan keduanya diblokir oleh Junjiu dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dengan acuh tak acuh melihat mereka berguling dan berputar di tanah untuk beberapa saat, mereka akhirnya berhenti dan bangkit satu demi satu, menundukkan kepala untuk menghadap Junjiu. Dengan jentikan jari, Junjiu membuka titik akupuntur bisu mereka berdua. Dia bertanya dengan dingin, apakah ada orangmu di sini? Belum, kami menemukan bahwa target mengikutinya lebih dulu, dan kekuatan utama masih di belakang. Kedua mata-mata itu menjawab serempak. Mendengar ini, Junjiu sedikit mengernyit. Dan pasukan besar, ini adalah alam Tianwu, dan mereka yang bisa masuk adalah murid dari 4 sekte, dan tidak mungkin digantikan oleh seseorang yang menyamar. Dan pintu masuknya ada di lapangan seni bela di Riqiankun. Bagaimana orang-orang ini bisa masuk ke sini? Junjiu bertanya lagi, organisasi macam apa Anda? Berapa banyak orang yang Anda miliki? Bagaimana Anda memasuki alam Tianwu? Dan apa tujuan mengikuti Jun Yunsue? Penatua ketigalah yang mendapatkan kunci wakil untuk membuka alam Tianwu. Tujuan kita adalah untuk menangkap orang target, Jun Yunsue, Tuan Muda Ye Xingjun, dan mengancam Ye Xingjun untuk menyerahkan barang-barang. Ekspresi Junjiu sedikit berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ada terlalu banyak informasi dalam kalimat ini. Junjiu menyelesaikannya secara terpisah. Pertama, pria di belakang layar adalah sebuah organisasi yang disebut Tahanan Langit, dan kedua mata-mata ini adalah tentara yang tewas dari Tahanan Langit. Yang kedua adalah total 30 dari mereka yang memasuki alam Tianwu, dan mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, dan mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada 5 kompetisi besar. Yang ketiga adalah pertanyaan, bagaimana tahanan surgawi mendapatkan kunci wakil alam Tianwu. Keempat, rencananya berhasil, dan umpan Jun Yunsue berhasil memancing dalang di balik layar. 5 juga menjadi pertanyaan, tawanan langit ingin menangkap Tuan Muda dari pasukan malam untuk mengancam pasukan malam untuk menyerahkan barang-barang. Apa? 3 kecerdasan, 2 pertanyaan. Junjiu memutar matanya dan menyentuh dagunya. Xiao Wu tahu bahwa ini adalah saat kritis bagi Junjiu untuk bermeditasi, dan dia tidak bisa diganggu. Oleh karena itu, dia berjongkok dengan patuh dan anggun, sementara murid kucing itu melihat sekeliling dengan garang, waspadalah terhadap bahaya. Setelah beberapa saat, Junjiu menahan ekspresinya. Dia terus menginterogasi kedua mata-mata itu, dan mereka tidak menyembunyikan apapun di bawah pengaruh pil boneka mayat. Hanya saja mereka tidak lebih dari orang mati, dan mereka tahu terlalu sedikit informasi, dan hal berguna terakhir hanya 5 poin tadi. Setelah memastikan bahwa tidak ada informasi lain, Junjiu mengelak 1 langkah, dan hantu di tangannya terbang dan menggorok lehernya dengan pisau. Kedua mata-mata ini tidak berguna. Dia mengangkat tangannya untuk membuat taktik,
dan tiba-tiba beberapa burung mendarat di puncak pohon di sekitarnya. Mereka memiringkan kepala dan menatap Jun Jiu, mendekut 2 kali, lalu terbang menjauh. Akan mudah untuk mengungkap kedua mata-mata ini, akan lebih tepat waktu dan dapat diandalkan untuk membiarkan burung itu pergi untuk menanyakan informasi dan melihat tahanan langit muncul untuk memberi tahu dia. Setelah melakukan semua ini, Jun Jiu hendak menyuruh Xiao Wu untuk kembali. Tetap bersama Jun Yunsui sebagai umpan, dia hanya perlu menunggu dengan sabar sampai tawanan langit muncul. Tapi sebelum dia bisa berbicara, mata Jun Jiu menjadi gelap dan dia melihat dengan dingin ke dalam hutan. Kelima kucing kecil itu memiliki pupil yang ganas, mengangkat cakarnya dan memamerkan giginya. "Tuan, kami dikepung." Bab 245. Sovereign, kenapa kamu tidak bisa melihat Jun Jiu? Sovereign, apa yang terjadi? Bunga cermin dan bulan air tidak bisa menangkap Jun Jiu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Zhou Dai, Elder Qian dan yang lainnya panik. Juga panik, mereka akhirnya melihat Jun Jiu meninggalkan tim pada malam hari, dan kemudian muncul di puncak gunung. Cermin tiba-tiba berkedip, dan Jun Jiu menghilang. Kemudian saya mencoba beberapa cermin, besar dan kecil, tetapi saya tidak dapat menemukan Jun Jiu sama sekali. Di platform tontonan, semua orang mulai berdiskusi dengan berisik. Yun Chongjin mengerutkan kening, berdiri dan menatap cermin. Kemana Jun Jiu pergi? He Sang memandang King Yu, Sovereign. Tenang, biarkan aku memikirkannya. King Yu mengangkat tangannya untuk menekan alisnya, untuk bersembunyi dari mata para tetua dan yang lainnya. Mulutnya mengerucut erat, dan mulutnya matanya gelap, warnanya kusam. King Yu sangat jelas bahwa ini karena Jun Jiu telah memasuki jangkauan kunci wakil. Mantan pamannya, Pang King Yue, pengkhianat Tian Wuzong, telah menggunakan kunci wakil untuk memasuki alam Tianwu. Dimanapun dia berada, atau orang yang dia tandai dengan kunci wakil, mereka akan menghindari tertangkap oleh cermin dalam jarak 1 mil. Seperti sekarang, saya tidak dapat menemukan Jun Jiu apapun yang terjadi, dan saya tidak dapat melihat situasi dalam radius 1 mil. Anda hanya bisa menunggu Jun Jiu pergi. Tersembunyi di lengan baju dengan satu tangan mengepalkan tinjunya, mata King Yu berkedip karena khawatir. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan adik perempuan junior? Apakah dia tidak tahu itu sangat berbahaya di sana? Jika dia tahu tentang jebakan yang dibuat oleh suster junior dan menggunakan Jun Yunsui sebagai umpan untuk berurusan dengan tahanan surgawi, dia tidak akan mengabaikannya, dan akan menghentikan suster junior. Namun, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Kamera beralih ke alam Tianwu. Jun Jiu menatap dingin pada orang yang keluar dari hutan. Ada pria dan wanita, mengenakan kostum murid Dan Zong dan Jian Zong. Dipimpin oleh Jun Yunsui dan Yu Xin, mereka menatapnya dengan tidak ramah. Jun Yunsui dan Yu Xin Qi menatap Jun Jiu, penuh kebencian dan kekejaman. Terutama Jun Yunsui yang paling bersemangat. Dia berkata kepada Yu Xin, "Saya baru saja mengatakan mengapa saya sangat bersemangat, dan saya tidak bisa duduk diam. Benar saja, saya keluar jalan-jalan, dan ada panen yang tidak terduga." Dengan Jun Jiu, dia juga melihat 2 mayat di bawah kaki Jun Jiu, dan jubah hitam itu tidak terlihat seperti murid dari 5 sekte. Yu Xin merasa sedikit gelisah di hatinya, jika bukan murid dari 5 sekte, siapa itu? Yu Xin, bukankah kamu mengatakan ingin membalas dendam? Sekarang kita memiliki kesempatan untuk membalas dendam, apa yang masih kamu lakukan? Mungkinkah kamu ditakuti oleh Jun Jiu dan tidak berani membalas dendam? Tertawa menghina, Yu Xin membusungkan dadanya dan menatap. Bagaimana mungkin? Aku berharap bisa memotongnya menjadi beberapa bagian dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tidak berani membalas. Aku kakak senior Dan Zong, takut pada Jun Jiu-nya. Tidak mungkin. Yunsui menamparkan dengan isyarat, para murid Jian Zong segera bergegas keluar untuk mengelilingi Jun Jiu. Memegang pedang tajam, mereka membentuk susunan pedang. Melihat ini, Xiao Wu mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu, apa yang harus dia lakukan? Jun Jiu menyingkirkan bayangan itu dan mengeluarkan Bai Yue. Berdiri diam dengan pedang di tangan, Jun Jiu tersenyum dingin dan sembrono keluar. Jun Yunsui menambahkan, hanya pegang dia dan sakiti dia. Serahkan hidupnya padaku, aku akan menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Petik 2. Yu Xin melirik Jun Yunsui, dikejutkan oleh distorsi ganas di wajahnya jam.
Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Jun Jiu, setengah dari wajahnya yang berkepala babi menghilang, dan dia tampak lebih terdistorsi dan menakutkan daripada Jun Yunsui. Yuxin menunjuk Jun Jiu dan berkata, "Siswa dari Sekte Dan, ayo, gunakan kemampuanmu untuk meracuni Jun Jiu." Petik 2. Murid dari Sekte Dan lemah, tapi mereka bisa meracunimu. Saya tidak percaya bahwa keracunan tidak dapat membawa Jun Jiu sendirian dan seekor kucing. Murong Nanjin tersentak ke belakang, wajahnya sepucat kertas, dan dia tidak berani bergerak maju untuk sementara waktu. Dalam ilusi labirin, Jun Jiu meninggalkan bayangan yang dalam padanya. Biarkan Murong Nanjin memiliki intuisi bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jun Jiu. Bahkan jika mereka mengepung kelompok itu dan bertarung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dari sudut mata Yuxin, dia melihat Murong Nanjin, dan menendangnya. "Tunggu apa lagi? Berikan padaku." "Kakak senior Yuxin, kita tidak bisa mengalahkan Jun Jiu. Ayo lari, masih ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang," kata Murong Nanjin dengan panik dan ketakutan. "Sampah!" Yuxin dengan kejam menendang jatuh Murong Nanjin. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh botol obat di lengannya, dan menatap Jun Jiu dengan ganas dan sinis. Jun Jiu melukai wajahnya, membuatnya tidak bisa melihat orang. Dia ingin Jun Jiu membayar mahal. Dia sangat yakin bahwa selama Jun Jiu cacat, Wuxiang tidak akan pernah menghargai Jun Jiu lagi. Dia tidak tahan dengan mulut penuh pujian Wuxiang untuk wanita manapun, mereka semua harus mati. Hancurkan saja wajahnya dan dia menang. Yuxin menghunus pedangnya yang tajam dan bergegas ke pengepungan. Formasi pedang Jianzong memang pantas, menyebabkan Jun Jiu sedikit kesulitan. Namun, Xiao Wu melompat dalam kilat, dan murid Jianzong yang mengayunkan cakarnya yang tajam berteriak tanpa henti. Jun Jiu menebas dengan satu pedang, dengan mudah menembus barisan pedang. Dia merobek lubang di pengepungan, melangkah maju dan bergegas keluar. "Hentikan dia!" teriak Jun Yunsui. "Gunakan larik pembunuh. Gunakan langit dan bumi untuk membunuh larik pedang. Siapapun yang membuat Jun Jiu melarikan diri, aku akan membunuhnya." Petik 2. Melihat bahwa dia akan bergegas keluar, sekelompok murid Sekte Pedang berpakaian putih bergegas ke depan dari dia. Dengan pedang tajam di tangan mereka, aura mereka langsung melonjak dan mereka menyerang Jun Jiu dengan ganas. Jun Jiu bereaksi dengan cepat, dan mundur berjinjit untuk menghindari ujung tajam dari susunan pembunuhan. Tiba-tiba cahaya dingin datang dari belakang. Jun Jiu berbalik di udara dan melihat wajah jahat Jun Yunsui. Pedang tajam di tangannya menusuk jantung Jun Jiu dengan kejam. Tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, kekuatan Jun Yunsui melonjak. Dia juga menerobos ke tingkat keempat dari guru spiritual. Tapi begitu mereka bertarung, Jun Jiu tahu bahwa Jun Yunsui terpaksa dipromosikan dengan meminum pil. Bai Yue mengayunkan pedang tajam itu. Jun Jiu mengangkat kakinya dan menendang perut Jun Yunsui. Wajah Jun Yunsui muram kesakitan, tatapan sinis melintas di matanya. Dia menarik belati dari lengan bajunya dengan tangan kirinya dan menebas dengan sengit siang Jun Jiu. Ledakan, menendang Jun Yunsui dengan satu tendangan. Jun Jiu menundukkan kepalanya. Lengan bajunya robek terbuka, dan ada garis tipis darah di pergelangan tangannya. Lukanya tidak signifikan, tetapi belati itu diracuni, dan lukanya mulai memar dan menghitam dengan mata telanjang. Ini sangat beracun. Jun Jiu dengan cepat mengetukkan jarinya untuk menutup tendon, dan mengangkat tangannya untuk memasukkan pil detoksifikasi. Ke tenggorokannya, hembusan angin gelap lainnya bertiup ke arah wajahnya. Dia mendongak dan melihat Yuxin bergegas ke arahnya, memegang botol obat terbuka di tangannya. Dia menuangkan bubuk biru tua itu langsung ke arah Jun Jiu. Yuxin menyeringai dengan muram, "Jun Jiu, coba bubuk kulitku yang berkarat dan busuk." "Apa-apaan ini?" Jun Jiu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, bubuk biru kehitaman itu tertiup kembali ke arah Yuxin. Bubuk yang tersisa melayang ke arahnya. Bel perak berbunyi di pergelangan tangannya, dan penghalang transparan terbuka untuk melindungi Jun Jiu dengan erat. Dari seberang, Yuxin berteriak ketakutan, "Tidak!" Bersambung.